Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi. Nah, ini ayat 5 ya. Alladzi ini isi mausul. Nah, isi mausulnya ini ada beberapa pendapat ya. Cuman saya ambil satu bahwa alladzi ini adalah isi mausulnya sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Nah, begitu. Jadi di sini ada huwa ya. Jadi huwallazi, nah gitu. Jadi allazi isi mausul sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Nah, begitu. Oke. Pak Eko, Assalamualaikum, Gresik hadir, alhamdulillah. Ya. Karena yang jadi khobar adalah isi mausul berarti butuh silah. Nah, silah mausul itu harus kalimat. Nah, di sini ada yuwaswisu fi sudurin nasi. Nah, yuwaswisu ini adalah fi'il mudhari. Domirnya huwa sebagai fa'il ya, kembali ke alladzi. Jadi yuwaswisu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Fi huruf jar suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. An-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Oke. Ai, saya juga dari Gresik. Oke. Ai, mudah-mudahan Bu Ai apa Pak Ai ini? Ya, mudah-mudahan istiqomah ya dari Gresik. Oke. Mudah-mudahan istiqomah. Jadi alladzi isi mausul sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut ya. Mubtadanya adalah huwa. Jadi huwallazi begitu. Yuwaswisu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, fi'nya huruf jar, suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. An-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Yuwaswisu fi sudurin nasi sebagai silah mausul dari alladzi. Oke, Mas Yanto, terima kasih. Gitu ya. Oke, Mbak Erlina Siti, Assalamualaikum Pak Ustadz, alhamdulillah hadir. Oke, mawarku Pak Ustadz, aku Ibu Nani. Oh, Bu Nani ya. Oke, Bu Nani, mudah-mudahan istiqomah ya, Bu Nani ya. Istiqomah, Bu. Ya, setiap pagi, Bu ya. Oke, Bahrul Ulum, Pak Ustadz, alumni mana? Nah, ini kita nggak boleh nyebutin alma mater, Pak. Nanti kena sanksi ya. Oke, Pak Bahrul Ulum. Time Inswer, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ya. Nah, tafsirnya ini kalau kita artikan, dia alladzi yang yuwaswisu, dia berbisik. Nah, gitu. Dia yang membisikkan boleh. Fi sudurin nasi, di dalam dada manusia. Yang dimaksud dengan dada manusia di sini adalah qulubihim. Hati-hati manusia. Ya. Jadi himnya kembali kepada anas. Jadi setan itu yang membisikkan di dalam dada manusia, yang dimaksud di sini adalah qulubihim. Hati-hati manusia. Oke, Bu Ratu. Terima kasih Bu Ratu sudah gabung. Ya, sambil itu ya, rutinitas kesibukan ya, insya Allah. Oke. Rifki, terima kasih Rifki, semoga berkah. Ya. Jadi dia adalah alladzi yang yuwaswisu, dia membisikkan fi sudurin nasi, dalam dada manusia. Yang dimaksud adalah dalam hati manusia. Oke. Lanjutannya dalam tafsir di sini disebutkan idza ghafalu an dzikrillahi. Ya. Jadi di sini benar ya, takut salah baris ini. Oke, benar. Jadi idza ghafalu. Nah, idzanya dzaraf. Ghafalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Annya huruf jar, zikri majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf.
Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ghafalu an zikrillahi ini sebagai mudhof ilaih dari idza. Ayah Ozan, terima kasih Ayah Ozan. Ya, Khairul Amirin. Oke. Terima kasih ya. Idza ghafalu, tatkala atau ketika boleh mereka lalai an zikrillah, dari mengingat Allah. Tuh. Jadi di sini saya jelaskan lagi. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, yang dimaksud adalah qulubihim, dia yang dia membisikkan di dalam dada manusia, yang dimaksud adalah dalam hati manusia, ketika mereka yang dimaksud adalah manusia, ketika manusia lalai dari mengingat Allah. Nah, di situ. Jadi ketika kita lalai dari mengingat Allah, maka setan masuk dalam hati manusia. Ya, ingat bahwa setan itu masuk dalam hati manusia melalui syahwat. Jadi syahwat itu adalah kendaraannya setan. Ya. Dan syahwat terbuat dari makanan. Makanya puasa itu menurunkan syahwat. Agar syahwatnya itu tidak lancar gitu ya. Kendaraan setannya itu mogok-mogokan. Sehingga setan tersendat untuk masuk dalam hati manusia. Makanya ada perintah untuk berpuasa. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah itu. Jadi kapan itu setan masuk pada hati manusia? Kapan setan membisikkan kepada hati manusia? Idza ghafalu an zikrillah. Ketika manusia itu lalai dari mengingat Allah. Nah, ingat ya, bahwa kegiatan manusia itu cuma 3. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Itulah kegiatan manusia. Maka diperintah ala kulli halin mengingat Allah. Dalam keadaan apapun harus mengingat Allah. Nah, itu. Ketika lengah, maka setan akan masuk dalam hati kita. Dan setanlah yang akan mengendalikan ya perilaku kita. Karena hatinya sudah dikuasai oleh setan. Nah, sekarang pertanyaannya, setannya itu seperti apa? Nah, begitu kan ya. Setannya itu seperti apa? Oke. Desahid, anak hadir ya Ustaz, min Banten, Masya Allah. Dari Banten ya. Dek Sahid. Kemudian Pak Mukhlis juga sudah hadir, Gofur 797, Pak Suruhan juga hadir, Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Oke. Nah, setan yang dimaksud itu minal jinnati wan nasi. Nah, ini. Minya huruf jar, al jinnati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wawonya atop, an nasi maktuf dari matuf alainya al jinnati. Oke. Hasan Basori ya, Kerawang hadir, alhamdulillah. Bu Wiwin, Masya Allah, Tasik hadir, agak lambat Bu. Romali, Derek Ngaus Yai, alhamdulillah. Uding Nasrudin hadir Ustadz dari Banten, alhamdulillah. Buya Asyuro juga sudah hadir ya. Aprilda, oke. Oke. Pak Sukma Pemalang hadir, alhamdulillah. Bu Nur Asia Sukabumi hadir. Oke. Ella Badri juga sudah hadir ya, alhamdulillah. Umrotul hadir juga, alhamdulillah. Oke. Mangga Bu Wiwin. Huwa. Assalamualaikum, Kediri hadir ya, alhamdulillah. Rizky Destian juga sudah hadir, alhamdulillah. Oman juga sudah hadir. Lampung, oke. Umrotul Pak Marzuki, lanjut Bang. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita sapa-sapa lagi. Pak Yusuf juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ayah Ojan Banjar, Pak Troman hadir. Oh, Ayah Ojan Banjar. Oke. Siap Banjar ya. Oke, kita lanjut. Umrotul Istiana. Kebetulan ini izin nggak masuk sekolah.
karena kurang fit. Masya Allah, mudah-mudahan segera pulih lagi ya. Oke, Bahrul Ulum tiap hari kitabnya, waduh, udah kelewat. Lanjut ya. Oke, Ayah Ojan. Siap Ustaz. Pak Dedi Rustandi. Oke, Assalamualaikum. Baru ngetik asal. Oke, Umrotul Istiana. Amin. Oke, kita lanjut dulu ya. Bu Nur Asia, terima kasih. Pak Kamal juga terima kasih. Semoga berkah ya. An-Nur lanjut. Oke, Bintang lanjut. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita sapa-sapa lagi. Terima kasih Rizky Destian, Bu Nur Asia juga terima kasih. Semoga barokah. Ya. Jadi minal jinnati wan nas. Ya. Jadi yang masuk dalam tubuh manusia, yang masuk dalam hati manusia dan membisikkan itu ternyata setan ya. Huwa. Nah itu kan tadi dalam kalimatnya huwallazi yuwaswisu fi sudurin nas, ternyata di sini minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, di sini dalam tafsirnya disebut bayanun. Nah, ini bayanun dibaca rofa, ini khobar. Bunda ini terima kasih. Jadi bayanun ini khobar ya. Khobar ya. Mana mubtadanya? Nah, maksudnya minal jinnati wan nas ini adalah, nah, begitu jadinya. Jadi lafad minal jinnati wan nas ini adalah mubtadanya ya. Bayanun adalah penjelas lisyaitoni. Nah, penjelas untuk syaiton. Nah, syaiton yang apa? Nah, ini maka depannya dibaca naat. Ya, dibaca naat. Nah, naat mengikuti man'utnya. Begitu kan ya? Jadi naat itu selalu mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya ngejar, ikut ngejar. Man'utnya nasab, ikut juga nasab. Begitu ya. Nah, di sini dibaca al-muwaswisi. Ya. Jadi bacanya lisyaitoni al-muwaswisi. Jadi al-muwaswisi ini naat dari lafad asyaitonu. Jadi minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia itu adalah bayanun. Menjelaskan lisyaitoni, tentang setan al-muwaswisi yang membisikkan. Nah, begitu ya. Jadi tentang setan yang membisikkan, yaitu dari golongan jin dan manusia. Nah, di sini ada annahu. Ananya adalah akhwatnya innahunya domir mutasil sebagai isim anna. Maka depannya dibaca khobar anna. Khobar anna itu dibaca rofa. Ya. Jinniyun. Wawunya atop insiyun. Nah gitu. Annahu bahwasanya syaiton yang membisikkan itu adalah jinniyun, bangsa jin, wa insiyun, dan bangsa manusia. Nah begitu. Pak Yusuf Supri, terima kasih, semoga berkah. Meliana Kolding, oke. Kemudian ini ada lagi apa ini? Waduh, ini tulisannya nggak jelas ya. Oke. Bu Khotimah juga sudah hadir. Alhamdulillah Bu Khotimah. Mudah-mudahan istiqomah. Sehat Bu. Ya, mudah-mudahan sambil masak ya Bu ya. Oke. Jadi minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia, yang dimaksud itu adalah yang masuk ke dalam hati manusia ya. Yang menggoda, yang membisikkan ke dalam dada manusia, ternyata minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, dari golongan jin dan manusia ini adalah bayanun. Jadi merupakan penjelas lisyaitoni, terhadap setan al-muwaswisi yang membisikkan. Annahu, bahwa dianya yang dimaksud adalah setan yang membisikkan di dalam dada manusia itu adalah jinniyun, dari golongan jin, wa insiyun, dan dari golongan bangsa manusia. Nah, di sini ada kaqaulihi ta'ala. Nah, ini kaknya huruf jer dibaca qauli majrur.
yang dijerkan dengan kasroh. Oke, Najmi, maksud manusia yang membisik itu gimana ya? Ya, nanti kita jelaskan ya di ayatnya. Oke, kakaulihi ta'ala. Nah, kaknya adalah huruf jar, kauli majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tirodiyah. Kakaulihi ta'ala sebagaimana firman-nya. Maksudnya firman Allah Ta'ala. Nah ini bunyinya. Syayatinal insi wal jinni. Ya. Syayatinal insi wal jinni. Nah kita lihat langsung di ayatnya ya. Ternyata di sini adalah surat Al-An'am. Nah surat Al-An'am ayatnya itu ayat 112. Kita buka surat Al-An'am ayat 112. Oke, kita buka dulu. Nah, boleh buka yang ada kitabnya di 112. Mana ini? 112. Nah, ini. Ini 112. Suratnya Al-An'am ya. Kita lihat di sini. Mana suratnya? Nah ini suratnya Al-An'am ya. Kemudian ayatnya 112. Boleh yang sudah punya kitabnya boleh dilihat ya. Nah, ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatina, atau boleh syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururon. Nah, sampai sini ya. Nah, sampai sini saja. Oke. Kadzalika, wa kadzalika, ini wawunya adalah istiqnaf ya. Kalimat baru. Kemudian kadzalika, kanya huruf jar, zalika isim isyarah sebagai majrur. Ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Likuli, linya huruf jar, kuli majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Nabiyyin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Aduan ini maf'ul bih yang kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Syayatina maf'ul bih 1. Nah ini maf'ul bih 1-nya di belakang. Ya, Bu Mimi terima kasih, semoga berkah. Ya. Jadi maf'ul bih 2-nya didahulukan. Ya. Maf'ul bih 1-nya di belakang. Jadi kalau ja'alna ini butuh objeknya 2. Ya. Jadi saya ulang, ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu, linya huruf jar, kulli majrur, yang dijerkan dengan kasroh, nabiyyin, wa huwa mudhof ya, nabiyyin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, yang bertanwin. Aduan, maf'ul bih yang kedua, yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Syayatina, maf'ul bih 1, yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudhof, al-insi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wal jinni, bawahnya atop, al jinni ma'tuf dari ma'tuf alaihnya al-insi. Kemudian yuhi, nah ini yuhi adalah fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim yang rofa di depannya maka menjadi fa'il. Ternyata ba'du ini adalah isim yang rofa. Jadi ba'du fa'il dari yuhi, yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof, humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ila huruf jar ba'din majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, begitu ya. Kemudian zukhrufa. Nah, ini zukhrufa maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, al-qauli mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Ghururon ini hal yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke, warna-warni terima kasih. Semoga berkah. Ya. Oke, kemudian tadi ada
Pak siapa tadi ya, terima kasih juga ya kirim bunga ya. Oke, Pak Rizal juga terima kasih. Warna-warni terima kasih, semoga barokah. Pak Yusuf juga terima kasih, semoga barokah. Amin. Ya. Oke. Pak Saryono Bantul hadir, alhamdulillah. Fajri terima kasih. Oke. Oke, Mbak Yus terima kasih Mbak Yus, semoga berkah. Oke. Lanjut ya. Nah, kemudian di sini yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hururon. Ini adalah naat, ya, sifat dari aduan. Jadi sifat dari lafad aduan. Kalimat setelah isim yang bertanwin adalah naat. Itu rumusnya. Oke, Ustaz, terima kasih ya. Oke, Ustadz Abdurrahman, terima kasih, semoga barokah. Pak Sidin, Assalamualaikum, ikut menyimak, monggo Pak Sidin, semoga berkah. Story juga, Pak Iwan Leon, ya, Leon apa Lion bacanya ya. Assalamualaikum, ikut ngaji Pak Ustadz. Iwan di Bali, Masya Allah. Di Bali ya Pak ya, mudah-mudahan istiqomah Pak Iwan ya, mudah-mudahan. Walaupun beliau ada di Bali, bisa mengaji. Subhanallah. Pak Iwan, istiqomah Pak Iwan. Pak Rajito, Klaten hadir. Pak Sopian 88. Surat apa Pak Ustadz? Suratnya yang dijelaskan surat An-Nas. Cuman ini referensi dari tafsirnya ya. Jadi ada di Al-An'am ayat 112. Ya, itu Pak Sopian ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah hadir ya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi, wa kadzalika, wawanya istiqnab, kannya huruf cer, zalika isim isyarah sebagai majrur, ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Linya huruf cer, kuli majrur yang dicerkan dengan kasroh, wa huwa mudof, nabiyin mudof ilaih yang dicerkan dengan kasroh yang bertanwin, aduan adalah maf'ul bi yang kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, syayatina maf'ul bi satu. Jadi maf'ul bi satunya ada di belakang. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, al-insi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wal jini wawanya atop, al jini ma'tuf dari ma'tuf alinya al-insi. Nah, baru kalimat depannya tadi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hururon, ini adalah naat dari lafad aduan. Ya, yuhi fi'il mudhari, ba'du fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih, ilahnya huruf jar, ba'din majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin, zukhrufa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, al qauli mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh, gururon hal yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke ya, kita coba artikan dan tafsirkan ayat ini. Ya. Jadi kadzalika, dan seperti itulah, ja'alna kami telah menjadikan, likulli nabiyyin bagi setiap nabi, aduan terdapat musuh atau sebagai musuh. Ya. Jadi, dan seperti itulah kami telah menjadikan bagi setiap nabi sebagai musuh. Siapa yang sebagai musuh? Syayatina, setan-setan, al-insi, wal jinni. Tuh, jadi setan-setan dari golongan manusia dan jin. Yuhi, dia, yuhi itu bukan mewahyukan ya. Di dalam tafsir disebut yuwaswisi. Dia akan membisikkan. Begitu. Dia yang dimaksud adalah ba'duhum. Sebagian mereka akan membisikkan ila ba'din kepada sebagian yang lain. Zukhrufal qawli. Nah, sebagai zukhrufal qawli. Ya. Zukhrufa itu maknanya apa ya? Kata-kata manis lah ya.
Jadi kata-kata indah, zukhrufal qauli, yang masuk dalam hati manusia sepertinya menguntungkan dirinya. Nah, itu namanya zukhrufal qauli. Makanya di dalam tafsirnya disebut itu muwahhihahu, mumawwihahu minal batili. Jadi yang menghiasi, yang mewarnainya minal batili, ya, berupa kebatilan. Artinya mewarnai itu maksudnya melapisi indah, begitu ya, atau memulas warna, boleh begitu ya. Jadi mumawwiha, masya Allah kok saya bacanya salah terus, muwawwihahu minal batili. Jadi memulas warna gitu ya, minal batili, dari kebatilan. Jadi kebatilan terasa indah. Nah, begitu ya. Itu namanya zukhrufal qauli. Gitu. Padahal gururon, ya. Gururon ini hal tadi ya, menjelaskan keterangan keadaan. Apa itu gururon? Tipuan. Jadi maknanya itu fata morgana. Ya. Kayak kita melihat gunung, kalau dari jauh itu indah begitu. Pas begitu mendekat, terjal, banyak jurang, nah, begitu kan? Banyak bebatuan yang besar. Tapi kalau dari kejauhan itu indah. Itu gururon. Jadi gururon tuh fata morgana ya. Boleh fata morgana ya. Gitu. Apa tujuannya? Ai liyaghurruhum. Linya lam taklil. Yaghurru fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi. Jadi kalau lam taklil itu dia menyimpan an masdariyah. Jadi liyaghurru. Nah, jadi linya lam taklil, yaghurru fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah. Dengan fa'ilnya hum. Sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li. Humnya domir muttasil sebagai maf'ul bi. Jadi tujuannya mereka yang dimaksud adalah syayatina. Jadi memperdaya mereka. Jadi membuat sesuatu yang batil menjadi indah. Itu yang disebut zukhrufal qauli. Ya. Jadi setan itulah yang masuk dalam dada manusia ketika manusia itu lalai dari mengingat Allah, ya. Nah, setan yang dimaksud di sini adalah syayatinal insi wal jinni. Jadi bisa berbentuk manusia dan juga bisa berbentuk al jinni. Nah, makanya di sini syayatina itu diartikannya marodatan ya. Karena syayatina itu isim yang nasab. Jadi dibaca marodatan. Marodatan itu maknanya siluman. Siluman ya. Siluman berbentuk manusia. Tadi ada yang nanya, ada yang bertanya, setan berbentuk manusia itu yang bagaimana? Nah, ingat, aslinya setan itu ya'muruna bil fahsya'i wal munkar. Dia akan menyuruh kepada fahsya dan mungkar. Jadi ketika ada manusia, dia menyuruh kepada hal yang fahsya dan mungkar, itulah setan. Setan yang berwujud manusia. Gitu. Makanya syayatin. Ya. Syayatin itu bentuknya minal jinnati wan nas. Nah begitu. Dan setiap nabi yang dikirim oleh Allah, itu pasti Allah juga kirim manusia-manusia yang berbentuk, ya, setan-setan yang berbentuk manusia dan juga berbentuk jin. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Ya. Jadi sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qawli. Apa itu zukhrufal qawli?
mumawwihahu minal batili. Jadi memulas warna kebatilan menjadi indah. Jadi kebatilan tidak rasa kebatilan, tetapi rasa ketaatan. Nah itu yang bahaya. Ya, oke Pak Ahmad Suwandi. Assalamualaikum Pak Ustadz, nyuwun hapunten. Semoga Allah paring ngapunten datang kulo. Amin. Ya tadi siapa ini Pak? Oke. Nah begitu ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilindungi. Makanya di dalam surat An-Nas ini, Kul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi engkau katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Pada Rob manusia. Ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi kita diperintah untuk berlindung. Karena begitu hebatnya setan. Ya. Ya, syayatinal insi wal jinni. Kita itu dikeroyok ya. Dikeroyok dari bentuk setan yang manusia dan jin itu. Makanya kita harus selalu ingat kepada Allah. Ya, begitu ya. Jadi inilah. Nah, ini referensi ayatnya ya tadi ya. Coba kita lihat lagi tadi di surat An-Nasnya. Nah, ini tadi. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bentar ya, ini mogok ini. Mentok. Ya. Saya ulang tadi. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas kulubihim. Ya. Tadi kedudukan kalimatnya bahwa alladzi isi mausul ini sebagai khobar ya dari mubtada yang tidak disebut. Oke. Oh, Pak Haji Mamat, Pak Ustadz, tafsir kadzalika. Oh, boleh. Tafsir kadzalikanya mau ditafsirkan ya, boleh. Oke, saya ulang lagi tadi ya. Oke. Yang mana tadi? Nah, ini ya mungkin ya tadi ya. Jadi kadzalika tadi kalau saya ulang lagi. Wa kadzalika dan seperti itulah ja'alna kami telah menjadikan likulli nabiyin bagi setiap nabi aduan sebagai musuh. Kama ja'alna. Nah gitu. Sebagaimana ja'alna. Ya, kami telah menjadikan haula'i a'daika. Mereka adalah musuh kalian. Gitu. Wa yubdalu minhu. Dan akan dijelaskan minhu dengan ayat berikutnya. Maksudnya begitu ya Pak ya. Pak Haji ya. Jadi ayat tafsirnya itu sebagaimana ja'alna kami telah menjadikan haulai mereka a'da'aka sebagai musuhmu ya. Gitu. Ini dibaca a'da'a itu maf'ul bi kedua ya. Jadi ja'alna fi'il madi. Nah ini kalau disusun kedudukan kalimatnya, kaknya ini adalah huruf jar. Maknya itu adalah huruf masdariyah. Jadi kalimat sesudahnya ini sebagai silah masdariyah. Gitu. Ja'alna fi'il madi. Fa'ilnya nahnu. Haulai ini maf'ul bih. Yang pertama ya, haula ini mabni ya. Nah, ini mabni fi mahali nasbin. Jadi kedudukannya nasab sebagai maf'ul bih yang pertama dari ja'alna. Kami telah menjadikan merekanya adalah syayatin. Ya. Kami telah menjadikan mereka dan syayatinnya itu ada dua, al-insi wal jinni.
gitu kan? A'da'a. Nah, ini maf'ul bi kedua yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, kaknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Sebagaimana kami telah menjadikan mereka sebagai musuhmu. Nah, begitu. Jadi makanya setan itu kan aduwun mubin, musuh yang nyata. Nah, begitu. Wa yubdalu minhu, dan yubdalu ini fiil mudhari majhul. Ya. Fiil mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya huwa, minnya huruf jar, hunya domir muttasil sebagai majhul. Dan ia akan dijelaskan darinya, maksudnya ayat berikutnya ini akan menjelaskannya, ya. Jadi ternyata setiap nabi diturunkan pasti ada musuhnya, dan musuhnya itu terbuat dari manusia dan jin, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh Rasulullah. Jadi pasti di dalam diri kita pun akan ada musuh, ya. Akan ada musuh. Makanya ingat materi saya yang kemarin, ya, bahwa manusia itu akan mendapati bala'un nafsi. Masih ingat? Ya. Fathur Rabbani itu. Ya. Jadi Nabi diturunkan oleh Allah, dan Allah pun kirim setan, ya, sebagai musuh. Dan setannya itu berbentuk manusia dan jin. Yuhi. Nah, makanya yuhi ini naat. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururon. Ini sebagai naat dari aduan. Sebagai naat sifat dari aduan, musuh. Jadi disebut musuh itu karena dia selalu membisikkan. Sebagian mereka kepada sebagian yang lain membisikkan. Ya, selalu membisikkan itu karena fiilnya mudhari. Ya. Apa yang dibisikkan? Zukhrufal qawli. Apa itu zukhrufal qawli? Mumawwihahu minal batili. Memulas warna dari kebatilan. Maksudnya kebatilan dibungkus menjadi seperti ketaatan. Gitu. Sehingga gururon, terpedaya. Ya. Gururon yang dimaksud adalah liyaghurruhum, agar mereka terpedaya terhadap mereka. Mereka terpedaya terhadap mereka. Mereka yang pertama adalah kita, manusia. Dia agar manusia terpedaya oleh mereka, ya, gitu ya. Jadi tugas setan itu emang aduan, ya. Kita harus paham betul. Dan kalimat yang diluncurkan atau bisikan yang diluncurkan kepada hati manusia adalah zukhrufal qawli, ya. Zukhrufal qawli itu maknanya kebatilan itu dihias sehingga menjadi ketaatan. Nah, itu yang bahaya, ya. Sehingga tidak terasa. Makanya ingat itu. Ketika seseorang akan menjadi baik, itu awalnya harus dengan berpuasa. Karena puasa itu menurunkan syahwat. Lihat surat Al-Baqarah ayat 183 ayat puasa. Bahwa syahwat itu akan turun ketika kita berpuasa. Ya, coba buka. Al-Baqarah 183. Ya. Al-Baqarah 183 boleh dibuka. Ayat puasa itu. Ya, biar kita jelas, ya. 183. Nah, boleh dibuka yang punya kitabnya. 183. Nah, ini 183 dari surat Al-Baqarah.
Nah, mana Al-Baqarah? Nah, ini suratnya Al-Baqarah, ayatnya 183. Nah, ayat ini udah ngetren setiap Ramadan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum minal umami la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun agar kalian takut atau kalian terpelihara al-ma'asi dari kemaksiatan. Ya, coba saya ulang dari sini biar pahamnya. Jadi ini kalau kita artikan langsung, wahai orang-orang yang beriman, kutiba furido, telah diwajibkan alaikum atas kalian asyamu, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Minal umami, ya, dari umat-umat. La'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun, kalian terpelihara. Al-ma'asi ini maf'ul bih dari tattaquna, ya. Jadi agar kalian terpelihara dari kemaksiatan. Nah, ini alasannya. Fa'innahu, maka sesungguhnya puasa itu, nah ini, yuksirus syahwata, dia mampu menurunkan syahwat. Allati, nah ini allati adalah isim mausul. Isim mausul sebagai naat dari asyahwata. Jadi mensifati syahwat. Yang ianya kembali ke syahwat. Syahwat itu mabda'uha. Huwanya domir munfasil sebagai mubtada. Mabda'u khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Haknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Hiya mabda'uha adalah silah mausul dari allati. Nah, jadi yuksirus syahwatallati hiya mabda'uha ini adalah khobar dari inna. Maka sesungguhnya puasa itu yuksiru, dia mampu menurunkan asyahwata syahwat. Allati yang hiya syahwat itu mabda'uha. Mabda'uha itu artinya awal dari kemaksiatan. Oh. Jadi cikal bakal kemaksiatan itu berasal dari syahwat. Nah, begitu ya. Dan syahwat itu terbuat dari makanan. Begitu ya. Ya. Itu, dan syahwat adalah kendaraan setan. Makanya ketika bulan Ramadan kita dengar hadis bahwa setan itu dibelenggu. Kenapa? Jalannya setan untuk masuk dalam hati manusia tersendat karena manusia saat itu pada berpuasa. Karena puasa itu mampu menurunkan syahwat. Maksud menurunkan syahwat itu mampu membuat syahwatnya menjadi mogok. Jadi kendaraannya mogok. Sehingga setan tersendat untuk masuk dalam hati manusia. Fa'innahu yuksiru syahwata allati hiya mabda'uha. Karena syahwat itu adalah awal dari kemaksiatan. Mabda'uha atau asal dari maksiat itu adalah syahwat. Dan syahwat adalah kendaraan setan. Dan syahwat bahan bakarnya adalah makanan. Makanya manusia disuruh berpuasa agar makannya diatur. Nah, begitu. Nyambung kan? Sehingga setan mau masuk dalam hati manusia tersendat. Makanya tadi di ayatnya, kapan manusia itu hatinya dimasuki setan? Nah, kapan itu? Ingat nggak tadi? Kapan manusia hatinya dimasuki oleh setan? Ini. Idza ghafalu an dzikrillah. Ketika manusia lalai dari mengingat Allah. Apa yang dimaksud dengan mengingat Allah? Mengingat Allah bisa berupa zikir. Bisa juga diartikan mengingat dengan perintah dan larangannya.
Mengingat dengan perintah puasa, bahwa perintah puasa itu mampu menurunkan syahwat. Nah, ketika kita puasa berarti posisi kita tidak lalai dari mengingat perintah dan larangan Allah. Sehingga setan tidak bisa masuk ke dalam hati manusia. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, huwa tadi. Nah, domir huwanya tidak dimasukkan di dalam ayat. Jadi alladzi isi mausul sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Kenapa tidak disebut mubtadanya? Karena setan itu licik. Begitu. Jadi setan itu licik. Ya, gitu. Jadi makanya tidak ditampakkan. Ya. Yang dia akan membisikkan di dalam dada manusia. Maksud di dalam dada manusia adalah kulubihim, dalam hati manusia ketika manusia lalai. Idza ghafalu an dzikrillah. Jadi makna zikrillah di sini bisa juga diartikan berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Bisa juga diartikan an dzikrillah di sini adalah mengingat perintah dan larangan. Ya, itu ketika manusia mengingat perintah dan larangan, maka setan tidak akan bisa masuk dalam hati manusia. Contohnya tadi ketika kita ingat dengan perintah puasa. Makanya puasa itu ada dua. Ya, ada dua. Ada puasa tatawu. Ada juga puasa yang diwajibkan. Ya. Ada puasa yang dipaksa, yaitu puasa Ramadan. Dan ada puasa tatawu, puasa yang sukarela. Apa itu puasa sukarela? Puasa harian, Daud misalnya. Puasa mingguan, Senin Kemis. Puasa pertengahan bulan, Ayyamul Bid. Puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Itu namanya puasa tatawu, puasa sukarela. Itu yang akan membuat syahwatnya menjadi menurun. Sehingga manusia bisa mampu menahan dengan izin Allah untuk tidak datangnya setan masuk ke dalam hati manusia. Nah, begitu. Nyambung ya? Ayo komentar dulu, saya banyak ngomong nih kayaknya nih. Buya Sidik, terima kasih. Semoga barokah. Taufik Tanjung, Assalamualaikum Ustaz, maaf baru hadir, Masya Allah. M. Taufik Tanjung ya, mudah-mudahan. Bu Isfarida nyambung Pak Ustadz, Masya Allah. Fai, oke, terima kasih, semoga barokah, begitu ya. Iqbal Al-Jawi, kami serius, Masya Allah. Tertegun, lanjut Yai. Oke, Bu Khotimah nyambung Pak Ustadz, Masya Allah. Original, maaf kenapa pakai amanu, Yai? Apakah ada khusus untuk berpuasa? Kenapa pakai amanu, tidak beriman gitu atau bagaimana? Coba dikompletin dulu pertanyaannya biar saya jawabnya enak. Kemudian Deris nyambung Pak Yai, alhamdulillah. Ratu, monggo. Assalamualaikum. Yang dipakai kitab apa? Yang dipakai kitab Tafsir Jalalain. Yayu, ya, Mbak Yayu. Oke, setia menyimak, Masya Allah Mbak Yayu. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Yayu ya. Sabar 178 tertegun ya, oh Masya Allah. Bu Muslimah khusyuk nyimak Ustaz, Masya Allah. Oke. Original gelasan, oke. Tidak. Oh tidak, ya ayuhan nas. Oh gitu. Oke. Oke. Kemudian Pak Haji Muhammad, Masya Allah. Mantap, semoga Pak Ustadz sehat selalu, tambah berkah, amin. Oke. Oke Pak Haji, terima kasih. Pak Azhari Talib, siap Ustadz. Oke. STP, sehat Yai. Oke, Hua, izin tanya, kalau orang tidur apa setan mudah masuk dalam hati manusia? Syukron Yai, alhamdulillah. Ayo kita bahas lagi tadi ya. Tadi ada yang nanyain kenapa pakainya alladzina amanu tidak annas gitu kan ya. Tadi Al-Baqarahnya mana? Nanti buka dulu ya. Oke, biar jelas. Oke. Nah, coba lihat di sini. 183 tadi ya ayatnya. Nah,
Oke, kita lihat lagi ayatnya. Nah, oke, biar jelas. Nah, oke. Yuk kita bahas dulu deh dari kedudukan kalimatnya ya, mudah-mudahan bisa lebih paham. Oke. Ya-nya adalah huruf nida, ayu, munada. Hanya huruf zaidah litanbih. Alladzina isi mausulnya menjadi badal dari lafad ayu. Jadi he-nya nu siapa? Yaitu gitu kan. Alladzina amanu, amanu fi'il madi. Fa'ilnya adalah hum sebagai silah mausul dari alladzina. Gitu. Nah, di sini wahai orang-orang yang beriman ya. Kenapa tidak ya ayyuhal mu'minuna? Nah, begitu juga kan? Ya, kalau artinya wahai orang yang beriman, kenapa tidak ya ayyuhal mu'minuna aja gitu kan? Malah pakai isi mausul segala. Nah, itu Allah yang lebih tahu. Ya. Nah, ini maknanya adalah amanu fi'il ya, bentuknya fi'il madi. Berarti kata kerja, gerak. Ya. Karena keimanan seseorang itu bergerak. Ya. Bergerak. Ada yang tambah bagus, ada juga yang tambah melorot. Keimanan seseorang itu begitu. Kalau pakainya ya ayyuhal mu'minuna tetap. Ya. Nah, iman kita itu bergerak ya, kadang naik, kadang turun. Kalau belum mutmainah. Tapi kalau nafsu kita sudah masuk kategori mutmainah, iman kita itu stabil. Ya, ada hadis kan yang menyebutkan bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun. Nah, itu yang belum mutmainah. Ketika nafsu kita sudah mutmainah, maka iman itu permanen ya. Permanen, tidak terjadi menurun, bahkan yang ada itu naik. Nah, begitu. Nah, ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Yang beriman maksudnya di sini bisa imannya yang masih rendah, bisa juga imannya yang tingkat sedang, atau bisa juga yang imannya sudah di atas. Terpanggil semua. Kenapa tidak pakai ya ayuhan nas? Nah, gitu tadi ditanya. Ya, karena yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang yang sudah beriman. Gitu. Orang yang sudah beriman sehingga dia tahu ya. Sehingga dia tahu ketika manusia sudah berlindung, itulah beriman. Berlindung kepada Rob manusia, kepada Malik manusia, kepada ilahnya manusia. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa manusia itu mulia. Nah, mulia kapan menjadi mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika manusia sudah mulai bertakwa. Makanya ujung ayat ini la'alakum tattaqun. Mengajak manusia untuk menjadi mulia. Karena manusia itu cenderung untuk bisa mulia. Ketika disandarkan kepada Robnya, kepada Maliknya, kepada ilahnya. Itu. Tapi kalau tidak disandarkan, manusia akan menjadi rendah. Ya, lihat surat At-Tin. Ya. Manusia kalau sudah rendah, paling rendah. Asfala safilin. Ya, begitu kan? Nah, ketika manusia tidak disandarkan kepada Robnya, kepada Maliknya, kepada Anasnya. Nah, gitu. Makanya di sini yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya. Disuruh berpuasa. Ini kalimatnya juga bentuknya majhul, paksaan. Diwajibkan. Kalau diwajibkan itu maknanya dipaksa. Dipaksa. Kita itu kalau Ramadan dipaksa puasa. Diwajibkan atas kalian ya. Kutiba adalah fi'il madi majhul. Belum bisa jadi naibul fa'il karena domirnya huwa. Alaikum ala huruf cirkumnya domir mutasil sebagai majrur. Asyamu naibul fa'il yang dirofakan dengan domah. Makanya kalau diartikan puasa itu telah diwajibkan. Kutiba itu artinya dicatat. Dicatat yang dimaksud adalah, ditulis yang dimaksud adalah furido. Diwajibkan atas kalian. Itu tanda sayangnya Allah. Agar setan itu tidak bisa masuk dalam hati manusia.
Idza ghafalu tadi, ketika mereka lalai an dzikrillah, dari mengingat Allah, mengingat ayat ini. Manusia tidak mengingat bahwa puasa itu mampu menurunkan syahwat. Dan syahwat itu kendaraan setan. Nah gitu. Ketika manusia mengingat, maka setan tidak bisa masuk. Ingat ayat sebelumnya itu. Di Anas itu. Kapan manusia itu dimasuki setan kan? Ada itu, coba diingat lagi. Nah, coba diingat lagi ini. Jadi, tuh. Li'annahu yakhnusu. Karena bahwasanya setan itu yakhnusu, dia bersembunyi. Wa yata'akharu, dan dia akan mengakhiri, maksudnya akan hengkang ya, akan pergi anil qalbi, dari hati, kullama, tatkala dzukirallahu, tatkala Allah disebut, Allah diingat. Jadi ketika Allah diingat, yata'akharu anil qalbi, dia meninggalkan hati. Dan setan itu paling suka dia bersembunyi di hati manusia. Yakhnusu itu artinya bersembunyi. Nah gitu ya. Jadi kapan setan itu keluar dari hati kita? Kullama dzukirallahu. Ya. Tatkala Allah disebut. Maksud Allah disebut, diingat. Ketika perintah dan larangan itu diingat. Nah, begitu kan ya. Oke, jadi itulah ayat yang tadi ya. Jadi ayat yang tadi itu bentuknya memang majhul. Jadi kalau bentuk majhul itu dipaksa. Dipaksa kita latihan di bulan Ramadan itu. Ya, latihan dulu. Makanya terbukti latihan kita itu berhasil ketika kita sudah mampu melakukan puasa sunnah. Pak Undang, terima kasih. Time is over. Wayata khiru au khoru Ustaz. Wayata akhoru, bukan wayata akhoru, mengakhirkan itu ya. Time is over ya. Jadi akhoro yu akhiru, wayata akhiru. Ya, itu mazid satu, fa'ala yufa'ilu. Itu. Oke, time is over ya. Oke, gitu. Guntung, Pak Guntung. Ya, Masya Allah, gitu Pak Guntung. Oke, sebentar ya. Ini. Oke. Verifikasi dulu. Jadi, inilah ayat puasa ya, makanya kita ayo puasa, begitu kan ya. Latihannya ada di Ramadan. Lulus dan tidaknya Ramadan ketika kita mampu berpuasa sunnah. Baik itu di Senin atau Kamis, atau Seninnya saja atau Kamisnya saja, atau 3 hari dalam 1 bulan. Gitu. Atau kita tidak mampu berpuasa, cukup sampai jam 9. Ya, jam 9 kita puasa sedawuh itu namanya ya. Jadi jam 9 baru kita makan sesuatu gitu. Sebelumnya jangan dulu. Nah, itu latihan namanya.